Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang solusi pengungsi Rohingya. Jadi kita tahu ya kalau Rohingya itu eh, udah banyak ya, udah ribuan orang datang ke Indonesia gitu. Dan untuk kalau diusir lagi juga udah pasti apa ya, namanya orang ya pasti nggak tega gitu. Kalau orang kan boleh aja pendapat, oh nanti kalau di Indonesia kelakuan mereka semena-mena, pokoknya minta di apa, minta diistimewakan dan lain-lain lah. Nah di sini Sirtiman sebenarnya buat ini ya VT tentang orang Rohingya. Jadi pertama itu mereka tuh harus mempersiapkan berlayar ya guys. Jadi benar-benar dari Myanmar ya, mereka benar-benar berlayar, yang dituju ya terutama yang penduduknya mayoritas negara Islam ya, Indonesia, Malaysia. Yang kedua ini mereka harus siap-siap cara melas ke penduduk lokal. Nah di sini ya mereka pasti akan apa ya, gimana caranya biar mereka jangan ditolak gitu. Entah itu ada yang nangis, entah itu ya pokoknya gimana, kelihatan lapar, kelihatan ya pokoknya lemes dan lain-lain, biar mereka intinya diterima nginjak ke daratan. Yang ketiga, cara bertahan hidup di penampungan ya, otomatis kalau udah diterima pasti mereka langsung langsung diarahkan ya ke penampungan, mungkin dikasih area, kasih batas gitu, jangan sampai mereka lewat gitu. Kebanyakan sih seperti itu ya, karena kalau ya tapi itu juga banyak yang penduduk lokalnya ngeluh ya, penduduk Aceh, karena kalau malam katanya pada buang hajat sembarangan, juga pada ada yang bilang pacaran, ada yang bilang ya nggak tau lah gitu, pada keluar gitu dari zonanya itu, dari penampungannya. Ya, ini yang harus dirapihkan, itu harus dikasih peraturan lah gitu. Nah, di sini yang keempat, cara makan gratis ala raja. Nah, ini di sini banyak kejadiannya, dengar cerita kalau mereka itu minta makan yang layak, kurang sambal makanannya dibuang. Terus kalau ada yang bilang makannya orang Rohingya banyak porsinya dan lain-lain. Nah di sini malah ada yang demo juga ya, demo mogok makan gitu, nggak tahu minta lanjut. Biasanya sih ketuntutan yang ke nomor 5 ya, tuntutan rumah dan KTP WNI. Mereka tujuannya emang minta minta tempat tinggal sama KTP WNI ya. Nah ini ya nggak tahu nih, soalnya ya dari PBB dikasih angin segar gitu untuk Indonesia tuh, untuk memberikan dikasih pulau atau apa gitu. Dan juga ya mau nggak mau ya, karena udah di Indonesia otomatis ya dijadikan warga Indonesia gitu. Kalau warga asing juga gimana ya, ya syarat apa, mereka sendiri dokumennya juga nggak ada gitu. Dan ya ini sebenarnya nah disinilah kita dari yang 5 poin ini, yang udah jelas banyak banyak mengalami kendala ya guys, dari penduduk lokalnya menolak, pemerintahnya juga, pemerintah daerah juga menolak. Tapi dari PBB itu mereka istilahnya dari sisi kemanusiaan ya harus diberikan penghidupan yang layak gitu. Nah di sini sebagai ya minimal ya, sebagai orang pemerintah ini tindakannya gimana gitu. Kalau menurut Sirtiman ini, karena Sirtiman ini orangnya ini istilahnya pebisnis ya. Jadi kalaupun orang Rohingya itu diterima ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, tapi dikasih syarat ya.
mereka harus produktif gitu. Nggak apa-apa dikasih taruh di pulau, Indonesia banyak pulau, taruh di pulau, jadiin WNI, tapi mereka entah itu pelatihan life skill atau pokoknya gimana caranya cari duit online. Kalau untuk cari duit untuk bercocok tanam, untuk nelayan atau untuk jual beli kayaknya hmm, kalau Sirtiman bilang agak susah. Kenapa? Karena mental mereka nih, ya mereka ini udah tahap ketiga dan keempat ini udah kayak dimanja gitu loh, kayak dimanja, kayak Indonesia dipaksa untuk ngeladenin mereka gitu. Nah di sini makanya pemerintah kita ya istilahnya jangan mau rugi gitu. Lu boleh makan, gua kasih rumah jadi WNI, tapi lu juga harus store gitu loh. Store apa? Pajak. Dapat bayar pajaknya dari mana? Lu harus 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 produktif gitu. Kalau di sini Stirtiman sebenarnya punya apa ya? Punya visi itu kalau mereka mendingan diarahkan ya untuk cari duit online gitu. Ya pokoknya gimana caranya mereka entah itu live streaming jualan baju atau apa gitu. Itu sebenarnya lebih efektif ya karena mungkin ada orang lihat live streaming orang Rohingya, mungkin ada yang mau bantu support mereka seperti itu. Nah cuma duitnya ini ya ini diatur keuangannya gitu, entah itu setor ke pemerintah daerah, entah itu setor ke ya pokoknya ada aturannya. Jangan sampai mereka jualan terus ya nanti cuma kaya sendiri di Indonesia aja gitu loh. Ya istilahnya eh, bayar pajak juga lah, seperti itu, bayar pajak aja gitu. Istilahnya bayar pajak aja deh gitu. Dan kalau bisa ya ngajarin kalau yang belum bisa gitu loh. Sebenarnya gimana ya? Ya ini solusi yang lebih lebih bermanfaat sih dibanding cuma mulangin mereka ya ke negaranya juga udah pasti ya mereka ya belum tentu hidup kalau balik lagi ke negaranya gitu loh. Mereka ke sini aja udah setengah mati gitu. Pulang lagi ya belum tentu hidup. Di sana kan ya mereka istilahnya diburu ya. Ya kalau dibilang nolongin sesama ya istilahnya mayoritas kita ini mayoritas agama Islam dan mereka juga Muslim gitu ya ada saatnya harus bantu. Sebenarnya ini yang di depan mata banget gitu. Kita tuh nggak usah mikirin yang lagi di Timur Tengah sana ya. Yang ini di depan mata aja. Pokoknya mikirin Palestina, Yaman atau ya pokoknya perang-perang Timur Tengah itu sebenarnya nggak usah terlalu di iniin gitu loh, yang justru yang di depan mata ini yang harus ditindaklanjutin. Nah di sini ya orang pemerintahnya harus benar-benar mikir gitu ya, mikir benar-benar gerak gimana caranya nih, soalnya mereka pasti akan datang ya istilahnya ya eksodus ya, boleh dibilang eksodus gitu ya, datangnya berbondong-bondong. Dan ini ya kalau mikirin Indonesia sendiri orangnya udah banyak, terus banyak pengangguran dan lain-lain, ini itu pun nggak memecahkan masalah gitu. Masalahnya mereka datang ke sini ya boleh-boleh aja gitu, tapi ya mereka harus store pajak gitu istilahnya. Oke lah dikasih rumah, dikasih pulau, kasih KTP, tapi mereka harus store pajak ya. Kalau bisa ya tetap sih kalau bisa ya dipantau ya, namanya mereka dari negara lain gitu loh, tetap dipantau sama pihak militer atau kepolisian ya. Soalnya kalau mereka dikasih pulau terus kayak ya ibaratnya ya bisa jadi kayak negara mereka sendiri kayak gitu. Ini ya harus dihindari juga gitu. Mereka tetap harus diatur gitu. Karena mereka datang, mereka numpang hidup, ya mereka harus taat peraturan Indonesia gitu. Harus peraturan Republik Indonesia ya, jangan semena-mena gitu. Apalagi dengar kejadian ya kayak
bentrok dengan penduduk lokal seperti itulah. Ya kalau mau di sana ya tetap harus dipantau gitu. Jangan sampai hukum kita nih ya diberakin istilahnya. Nah, untuk solusi yang tadi ya masalah produktif itu sebenarnya solusi yang bermanfaat ya guys. Jadi mereka ngajarin mereka life skill, ya mereka juga bisa produktif. Jangan cuma dikasih makan, jangan cuma dikasih, ya kadang dikasih rumah, di apa sih, dijadiin warga negara Indonesia ya gitu doang gitu. Tapi harus benar-benar bukannya dimanfaatkan ya, harus benar-benar berguna buat bangsa gitu, buat Indonesia gitu. Kalau nggak ada gunanya buat apa juga gitu. Mendingan ya kalau dibalikin lagi udah nggak mungkin tuh. Mendingan ya langsung diarahkan aja ke arahkan produktif ya, arahkan untuk bisa menyumbang sih kepada negara gitu, daripada ribut-ribut bahas kejelekan Rohingya kayak di TikTok, bahas kejelekan, bahas ribut-ribut apa PBB minta ini, penduduk lokalnya pada komplain dan lain-lain. Ya mendingan langsung gerak cepat ya, taruh di pulau. Sebenarnya wakil presiden tuh udah kasih saran ya, taruh di pulau. Sebenarnya itu kalau misalnya pejabat pemerintah sana paham ya dicoba dulu gitu loh, dicoba dulu. Namanya belum pernah kan ya, harus dicoba gitu. Si pulau tapi tetap dipantau ya, ada hukum dan ya pokoknya dikasih entah itu pos-pos polisi atau militer di situ gitu. Soalnya kalau cuma dikasih pulau doang ya mereka pasti akan sewenang-wenang gitu loh. Mereka pasti akan ya pokoknya bisa jadi kayak kampung mafia di situ. Nanti ada salah satu yang istilahnya menguasai, entah itu bisnis atau ya pokoknya belum yang masalah ilegal ya, perdagangan minuman keras atau obat terlarang dan lain ya, kayak gitu kan udah pasti. Kalau dilihat sejarah mereka aja katanya ilmu agamanya minim gitu, makanya di sini harus dipantau. Untuk yang ya sebenarnya kerjasama ya guys, orang pemerintah itu harus kreatif juga gitu, terus kerjasama entah itu ya cari tenaga pendidik dan lain-lain gitu. Pokoknya dikasih apa ya, kalau bisa dikasih benar-benar dikasih kayak semacam babak eliminasi gitu. Kalau lolos dari sini bisa ke sini, lolos dari sini bisa ke sini gitu. Dia bisa belajar istilahnya kalau mau dapat rumah harus bisa nyelesain misi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu, bertahap. Jangan cuma dapat rumah KTP. Nah, itulah dirangsang untuk ke situ. Jadi mereka belajar. Kalau enggak ya mereka pasti cuma minta makan gratis ala raja doang, atau beraknya juga sembarangan. Jadi kalau bisa diarahkan buat produktif ya dipantau gitu ya, dan ya kalau misalnya programnya lancar ya syukurlah gitu, kita udah membantu umat manusia yang kesulitan juga ya bisa menghasilkan sumbangsi untuk bangsa Indonesia berupa pajak dan ya itulah pergerakan apa peningkatan ekonomi seperti itu. Oke guys, jadi semoga untuk pemerintah ya, orang pemerintah dan juga mungkin ada LSM ya, dan ya pokoknya yang pihak yang peduli ya harap di harap dipertimbangkan aja ide ini daripada cuma ribut-ribut dan nggak ada solusi gitu. Ini solusi yang seharusnya bermanfaat gitu. Win-win solution. Orang Rohingya juga mereka hidupnya ya bisa bisa survive ya, bisa cari punya life skill. Bangsa Indonesia juga dapat dapat sumbangsih gitu berupa pajak ya, dan ekonomi yang ini tambahan istilahnya
pemasukan negara dari sisi ekonomi itu. Oke guys, jadi itu aja. Kalau ada yang mau ditanya, setuju atau enggak sama saran ini, silahkan kolom komentar ya. Jangan lupa jempolnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.